Ken sih yang Harusnya ini di pegang. jungle, oke. Menarik. Sebuah kejutan lagi yang dibawakan oleh RRQ. Ya, dan apakah kejutan ini juga akan membuahkan hasil yang maksimal bagi RRQ Champion Arena, mana suaranya? Dan sekarang waktunya kita kembali ke dalam Land of Dawn. Oke. King Maharaja Kevin udah pakai hero power ya dengan katanya yang cuma bisa Fredrin. Sementara itu Super Ken debut bersama Gusion. Oh, Tapi yang enggak ya. KOF ya. Pakai K. K. Tuh, ini KI 2000 nih. Karena dia Ken om. Ken, oh ya benar. Oh, biar sesuai nama. Betul. Tapi ya ini dia untuk bagaimana superiornya ya, gift di landing. Dia bisa nge-hit sambil kabur. Yep. Dan Masya punya 3 bar HP ya. Ya, Jadi kalau kita bicara landingnya bagaimana ya selama dia sabar gak terlalu ngepok juga masih akan baik-baik saja. oke. Ini dia untuk setelan emblemnya juga. Masya, Master Assassin, Mhm. Lethal, Trill, jahat ini mah. Ya pokoknya pengennya Thunderclap hilang satu lah pokoknya ya. Kedua Marksman juga masih menggunakan emblem fighter. Jadi sama-sama akan berusaha untuk sustain di lane-nya. Oke. Tapi ya Kuroki udah ini dia. Memberikan pressure yang dimana Yisunshin Gold Lane. Pastinya enak banget ya untuk bisa menangin laning om. Betul. Tapi Leoni? Wah, sedikit damage yang bakal coba untuk disampaikan dari Leoni ke arah Kuroki. Dan harusnya masih aman sih kalkulasi dari Kuroki. Dan cukup tenang ya untuk tidak buru-buru untuk ngeluarin cara flickernya juga. Sembari menunggu Idok hadir membantu keberadaan dari Kuroki. Tapi Kyo menumpuk wave minionnya. Wah, ini bakal Kuroki. coba untuk balik lagi sih. Dan damage dari Leoni lumayan cukup untuk menguras lagi regen HP yang baru aja di level sama Kuroki. Nyaris tadi ya. Nyaris banget. Tapi ya ini freeze lane lagi-lagi. Kuroki pasti akan terhambat untuk perolehan gold dia. Gak dapat tadi. Gak dapat. Gak dapat. Yap, karena tadi ngehitnya ke Kyo-nya ya. Yap, oke. Oh, Leoni udah hadir kembali untuk bisa mencari lagi informasi demi informasi. Tapi ya seperti biasa, RRQ mereka lebih memilih untuk setup turtle duluan. Ya, sekarang prioritas karena objektif dan Stormman yang connect karena 2 player sekaligus berslat. Langsung menjadi pembuka bagi RRQ dan pastinya bonus turtle untuk mereka. Yap, itu dia early yang manis pastinya ya. Bagaimana juga Drichel akan dipukul mundur RRQ. Mereka bangkit dengan membuktikan bahwa power dari Gusion ini masih sangat worth. Yap. Langsung ya. Daripada bingung untuk mencicil musuh langsung pakai hero yang bisa nge-burst. Dan tadi memang dapat karena hanya 2 yang berusaha untuk melakukan setup. Masya, ini cukup jarang sebenarnya untuk bisa join tadi. Di turtle yang pertama. Ya, ditahan ya. Oke. Bakal dipegang Ojok kah? Si aman. Nah ini nih skinnya yang baru ya Meh. Tectonic Charge buat kabur terlebih dahulu. Oke, audience prediction kita ada di tim Liquid ID 56%. Wow. Lumayan tipis perbedaannya. Tapi ya balik lagi kalau kita ngomongin early game dari RRQ, ini jauh berbeda sih dengan apa yang mereka bawakan di game sebelumnya. Yap. Sembari juga sebenarnya kayaknya untuk tim Liquid mereka agak menahan karena mereka tahu untuk powernya nanti bakal ada di arah itu the late game untuk Aran dan juga Kyo-nya om. Yap, lebih sabar berarti ya sekarang. Apalagi buat Aran yang seharusnya nih Aran jadi poros utama juga nanti. Yap. Dan Aran masih tetap dengan item kemarin yang dibawakan. First item langsung ke si Halberd dulu. Oke. Si Halbert ya. Dan juga kita belum ngelihat lagi gimana panen point kill yang sangat-sangat memungkinkan untuk dibawakan oleh Gusion. Dan Super Dan. Wah, akan coba untuk dijebak kah? Iya. Tapi enggak ya, nggak kena untuk efek tauntnya. Yap. Walaupun sebenarnya juga harusnya dari tim Liquid tahu ya Super Dan gak ada flicker. Sehingga tidak terlalu dipaksakan juga. Memilih untuk sabar dulu. Nah ini dibuka lagi visionnya dan Idok gak mau kalah pastinya untuk nge-screening satu sama lain om. betul. Fast clear juga ini masih bisa dimainkan dengan RRQ. Yes. Buat sekarang jadi ya beda lah ya. Kalau di game pertama mereka punya Marcel yang nggak bisa nge-clear. Nah bedanya sekarang dari Groknya bisa bantu buat bisa nge-clear lane. Ya. Dan di saat kayak nanti shortcut dibuka nih, misalkan pemain-pemain dari tim Liquid muncul, bisa di Tectonic Charge kan? Bisa. Kumpul semua di situ ya. Ya, selama ada barirnya ya nanti. Yap. Ya, Oke. itu dia. Ini Rinsnya udah siap dengan shortcut tipuan om. Betul, udah keambil juga ya. Jadi sama-sama bisa memanggil bala bantuan. Tinggal siapa yang lebih duluan nanti buat ngebuka shortcutnya yang seharusnya TLID. Mereka pasti yang setup duluan. Harusnya ya, secara hero yang dibawakan juga tank jungler. Cuman ya kembali lagi nih sedikit berbeda. Tank junglernya nggak mau terlalu terburu-buru untuk ambil objektif. Kayak Turtle 1 tadi diambil RRQ dan sekarang
terjadi keramaian di Turtle. Oke, apakah shortcut akan dibuka tapi tidak sempat karena Leoni langsung menghilang dengan instan. Itu waktu yang sangat singkat sih dan objektif. Jadi fokus utama dan oke, RQ apakah masih akan coba untuk menabrak lagi Flicker? Tertrigger bagi seorang Q dan outer turret top lane langsung menghilang. Ya, itu keuntungan berlipat ganda ya untuk RRQ. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin Turtle, dan Leoni kali ini shortcutnya dibuka. Oke, langsung memanggil juga beberapa player karena ternyata datang dari RRQ. Hoshi dibalaskan dengan shortcut yang sama juga. Divide besar akan tercipta tapi Riz bisakah selamat karena pertukaran dengan Leoni sudah terjadi. Meanwhile, dia ada yang berbeda. Super dan masih punya satu darah terakhir yang akan menjadi milik dari Kevin juga. Idong bersama Kuroki. Masih bisa bertahan untuk Kuroki tapi tidak untuk Idok. Ya, dan tidak dengan outer middle turret yang dipilih untuk didorong. Tapi lihat Aran. Di arah yang berbeda. Hampir ada 1v1 situation. Wah. Yang mungkin bisa menjadi mimpi buruk bagi salah satu player. Ya, tapi itu Super Ken kan memang gak ikut fight ya. Tadi memilih untuk dorong tengah, tapi sayangnya outer middle turretnya gak hancur, Om. Yap. Dan keunggulan tuh RRQ langsung habis. Iya. Kayak keunggulan mereka 2.000-3.000 gol tadi sudah terhapuskan semuanya dan Aran ya. Sebuah momen yang tercipta tadi dari dia dengan Thunderclap yang dimiliki bersama dengan Wild Power yang bisa mengeliminasi lawan juga. Jadi tadi ya yang pertama kali membuka shortcut berarti Rins, disusul dengan Leoni tadi. Buka Rins duluan ya ternyata. Iya. Soalnya kaget ya yang masuk Super dan ternyata punya temennya. Punya teman. Saya ya. kena tipu loh. Bertahun-tahun masih kena tipu di sini ya. Sama soalnya bentuknya kan. Benar. Oke, tapi untuk goldnya yang memang sebenarnya udah dipersempit nih gapnya oleh tim Liquid setelah dapetin beberapa poin kill juga. Cuman tetap ya keunggulannya masih dipegang sama RRQ. Yap. Dan first item untuk Leoni ternyata bukan fleeting ya, tapi Radiant Armor dulu. Kondisional ya. Ya conditional, ada Super Ken soalnya. Bisa nge-burst banget nanti dengan Shadow Blade dia. Oh, Super Ken. Wow. Oke. Harus hati-hati karena ketemunya sama Chip nih. Ya, bisa dibalikin ya nanti. Ya, dan itu dia jawabannya kenapa Radiant Armor jadi prioritas ya. Kayak begitu. Bisa aja ketemu dan kalau misalkan tadi pakai fleeting time mungkin bisa di-commit aja sama Super Ken. Tipis ya jatuhnya juga. Oke, dan ini banyak dagger nih yang dipegang dengan Super Ken. Ya, bahkan dari turtle-nya udah mulai kehilangan setengah darahnya. Leoni akan segera ngebuka selipitnya satu buah shortcut. Yang menjadi awal dari Kevin mendapatkan turtle. Reward manipulation yang bakal dimainkan oleh seorang Trichel menahan Idok supaya nggak bisa keluar. Tapi Super Ken-nya tumbang. Diturunkan dengan Leoni bahkan Q. Bebas Super dan dikejar. Damage dari Q. Dan flicker ofensif. Dan membuahkan hasil maksimal untuk tim Liquid ID. Wow, itu dia seketika keadaan kembali berbalik tim Liquid ID. Mereka memecah belah tim fight. Oh, tapi Kuroki Masih bisa. Straight elimination ke arah Q. Menjadi keuntungan yang sangat besar harusnya buat RRQ Hoshi. yes, itu dia Kuroki yang hadir. Turtle ship yang ditabrakin mendapatkan targeting yang begitu optimal, Om. Ya, tapi belum. Karena untuk damage-nya sendiri meskipun Kyo-nya tumbang, ini ada Aran. Aran yang bisa mengincar pemegang Retribution Super Ken. Ditabrak dengan Thunderclap plus bonusnya juga. Masih ada Wild Power yang membuat damage-nya sangat berkali-kali lipat. Iya, udah si Albert kalau Victor lagi, Om. Gila. Iya, dia udah jadi sih kalau bicara penetration ya. Oracle juga untuk Kevin. Jadi dari sisi mungkin untuk bar pasifnya dia ya. Ini akan bisa mengisi plus 30% juga, apalagi dia membawakan emblem support. Tapi Divine Glaive ya buat Super Ken. Oh, team fight. Bakal langsung ditabrak Kevin. Menghilang dalam instan. Tapi masalah ada pertukaran ke arah seorang Riz juga. Ada lihat damage yang bisa masuk ke bagian belakang. Kuroki ikut menghilang. Aran masih punya satu darah terakhir untuk melarikan diri. Dan Super Dan masih berusaha untuk menghadapi dua player sekaligus. Mereka selamat. Dicari. Dan berbeda. Super Ken jatuh ke tangan Aran. Wah, tapi ini kayaknya memang langsung disaksikan oleh RRQ Clay. Wah, gimana Iya. nih Clay? Gimana Clay? Lagi keadaannya mulai berbalik nih. Kalian bisa langsung aja sapa-sapa Clay di channel official di streamer MPL ID. Tapi team fight yang ternyata lagi-lagi dipecah belah, Om Wawa. Ya, itu dia ya, yang kita bilang. Ada Kyo, kalau Kyo-nya tuh Arannya yang sebenarnya masalah besar. Asli. Ya karena Aran punya 3 bar HP. Dan Aran- 1 bar HP-nya aja itu 2 kali pukul Wild Power. Hilang separuh tadi musuhnya. Bahkan deh kalau yang kena ke Super Ken-nya hilang langsung Super Ken. Itu tadi bener-bener ditangkap hidup-hidup ya. Berat sih. Ya. Damage-nya udah makin sakit lagi kan. Ini bakal menuju ke arah Blade of oh. Despair harusnya, tapi Super Dan. Oke, surprise! Shortcut langsung dibuka. Super Dan. Ya udah emang gak ada jalan keluar lagi Nggak sih kalau bisa. udah kayak gitu. Itu gak bisa juga gitu kan. Nggak Ya, bisa, itu nggak bisa. ritual welcome dari tim Liquid. Iya. Selamat datang Super Dan. Welcome ke MPL ya.
Tapi fleeting time-nya udah selesai sekarang Om. Yap. Buat Leoni. Akan lebih menambah lagi daya kejut dari tim Liquid. Ini masalah mereka hanya punya 4 player aja dan sekarang real manipulation akan dibuka. Tapi Hidup tetap gak bisa selamat dan Leoni masuk dari bagian belakang. Sakitnya. Coba untuk mengasal 3 player di bagian belakang. Dan sekarang waktunya untuk RQ Hoshi mundur lagi. Kyo bermain agresif, Flicker dimainkan. Dan ditabrak bahkan 2 player bisa dihilangkan. Permainan Stormbind yang mungkin akan sedikit diselamatkan. Tapi 4 player masalahnya sudah hilang dari RQ Hoshi. Oke, Liquid sabar. Sepertinya mengamuk seada-adanya dan lihat Richel. Wow, mengakibatkan 4 pemain dari RRQ hilang. Seketika semuanya yang sudah dibangun dari early untuk RRQ. Gak ada apa-apanya. Yap, dan ini bahkan mereka masih bisa datang lagi loh. Leoni bisa menggunakan tunnel dia, buka shortcut, fight tetap ada dan Lordnya ini masih bisa agak di cover nanti. Masalah tadi RRQ tuh udah mundur. Mereka udah, oke, ambil aja objektifnya. Tapi ternyata Flicker demi Flicker dikeluarin semua. Apa itu mundur? Iya, Katanya. Flicker. Dan ya itu decision yang luar biasa ya dari tim Liquid ID. Ya, Ya, decision meskipun- yang cepat ya. Ya, tapi agak overcommit sih. Benar. Karena mereka dapetin Lord juga kan sebenarnya ya. Oke, Aran punya BOD. Ini pastinya kondisi yang sangat bagus untuk tim Liquid. Belum ada yang bisa menumbangkan Aran ya, kecuali Bestara tadi. Yap. Benar-benar diving dan pukul hero. Tapi ya susah juga gak sih? Siapa yang bisa numbangin Aran secara cepat Om? Kuroki paling? Susah, Susah juga. karena menurutku Idok di sini dipukul Thunderclap sekali, ada basic attack yang 2 kali dengan Wild Power, itu kan tinggal separuh tuh. Yep. Jadi cuma butuh dua bar HP dari Masya nanti. Yep. Tapi harusnya RRQ juga mereka bisa punya nafas lagi ya. Karena tadi Lordnya kan gak di follow up secara maksimal. Semenjak banyak aksi penggerbekan yang dimasukin ke dalam base turret tadi. Akhirnya jadi banyak korban berjatuhan. Tapi ada We Know This by Gopay. Ini menjadi debut cushion di MPL Edition 17 setelah terakhir kali digunakan. Wah. Wow, pertukaran yang tiba-tiba terjadi ya. Setelah kita ngebahas dari Goshinnya juga. Tapi Richel ngebuka satu buah Real Manipulation kayaknya nggak akan berbuat terlalu banyak. Stormbind untuk dimainkan dan mereka Super Candy berhasil memberikan damage yang maksimal. Tapi 3 player terjebak. Dan malah ngebuat Super Dan harus meleset. hilang. Kuroki memang masih ada damage. Kyo, 1 hit terakhir dari Kuroki dan tinggal Kevin saja yang harus mereka selesaikan. Untuk bisa mendapatkan double kill. Wipe out untuk RRQ Hoshi. Oke, mereka akan kembali memupuk keunggulannya RRQ. Mereka secured wipe out. Oke, Aran sendirian. kesempatan masih ada. Ini harus hati-hati juga ya buat Aran, jangan maju sendirian, oke? Wah, masih ada sih ini power damage dari seorang Aran. Dan masalahnya menghadapi 3 player sekaligus tidak ada trade yang terjadi. Ya, mungkin itu hanya membeli waktu juga agar pemain-pemain dari tim Liquid bisa hadir kembali untuk bisa memperkuat bagaimana defensifnya. Tapi tim Liquid mereka beradu dengan hype mereka sendiri. Benar, terbawa adrenalin. Mungkin topik untuk tim Liquid kali ini. Ya, Mereka sudah unggul tadi, tapi menurutku tadi Aran gak perlu tumbang, karena itu 1 lawan 3. ya. Definisi dari dia benar-benar pengen menumbangkan Kuroki, tapi ternyata bisa di-dodge untuk damage demi damage dia. Leoni Conceal. Oke, apakah ada target lain ya untuk bisa langsung ngebawa Aran ke area team fight? Yep. Karena ketika shortcut terbuka dia bisa langsung masuk. Tapi masalah tabrakan sekarang Tectonic Charge connect. Real Manipulation kembali lagi terlihat di sana. Tapi masalahnya Kuroki berhasil di take down, tidak ada damage. Aran Berarti yang bisa tersisa. Tidak ada Kuroki, tidak ada Super Cat. Dan berarti sekarang tim Liquid ID bisa menguasai area Lord. Ya, dan masalahnya Kevinnya selamat loh. Tadi targeting memang langsung ke Kevin sang pemegang Retribution. Tapi dia bisa kabur mundur dengan backup yang baik. Dan akhirnya Lord berhasil di take over oleh tim Liquid ID. Yap, dan kehadiran dari Chip yang bisa membuka shortcut yang membuat Aran juga bisa hadir tepat waktu tadi. Dan RRQ unggul sedikit tiba-tiba dibalikkan lagi oleh tim Liquid ID. Ini dudunya harus reset dulu sih. Kayak udah mulai Tenang mengejar tuh dengan ya. tempo adrenalin. Bener, tapi aku ngecek tadi kayaknya heart rate-nya oke-oke aja nih. Oh, idok. 123 idok. Wajar sih. Wah, Kuroki sama Kyo. Yo. God laner panas ya. Karena emang sepenting itu kan peran dari Kuroki dan Super Can Damage Dealer. Kalau misalnya mereka tumbang, efeknya kayak tadi, langsung hilang. Buset Kevin, 143 dia kenceng banget nih. Deg-degan tadi hampir tumbang soalnya. Iya, tuh dikit lagi tadi. Hampir. Ya. Dan sekarang masalahnya, Lord sudah mulai mendekat dan pastinya mereka bisa ngebawa 5 player sekaligus loh. Oke, tapi ya mencari lagi informasi dengan Magic Sentry. Tim Liquid hati-hati. Mereka juga akan
bisa banget untuk dipanis kalau terlalu overcommit kayak tadi. Ya, Leon Leon ini salah satunya yang mungkin bisa aja dipanis, tapi masih ada micro HP bar yang tidak terlihat di sana. Tapi at least mereka dapetin satu base turret. Iya, dia flicker tadi ya, Leon. Yap. Dan ini juga reset ya berarti. Belum ada yang celah sekarang. Karena sama-sama sebenarnya saling terlalu tinggi sebenarnya untuk temponya. Jadi sama-sama saling memanfaatkan kesalahan satu sama lain. Ya harus punish ya. Kayak tadi kan, TL-nya terlalu dalam masuk, bisa dipunish. RRQ juga pas mau inisiasi. Tapi ya ini dia perbandingan dari segi gold yang gak terlalu jauh. Jadi itemnya juga kejar-mengejar nih Om Wawan. Yap. Dari sisi item sudah hampir jadi semuanya. Yap. Winter Crown kan nanti buat Super Ken. Atau mau main agresif aja nih. Langsung Sky Pierce di last item. Wah, kayaknya Winter ya. Butuh finisher gak Karena sih? dia yang dari tadi kena peluk Masya. Winter, itu dia. Udah selesai juga. Jadi lumayan aman sebenarnya. Masya musuh utamanya pasti Winter ya. Winter atau Wind of Nature. Oke, kembali tenang. Gold masih tarik-menarik juga satu sama lain. Cuman satu kerugian yang harus dialami oleh RRQ adalah mereka kehilangan satu buah base turret dari tengah. Yap. Tapi kerugian untuk TLID juga lumayan banyak kan tadi. Mungkin seperti beberapa bounty mereka yang memang udah pecah juga. Dan dengan tempo pelan lagi nih sekarang. 30 detik, siapa yang bakal buka rumput dulu nih? Siapa yang berani buat buka rumput? Karena secara badan ada idok kan, kalau dari sisi RRQ. Wah, tapi agak serem sih Om kalau misalnya RRQ, Kevin keluar ya. Karena ya ada chip. Sementara kalau misalnya untuk Valentina dari Rins, dia masih banyak pilihan nih sekarang. Mau ngambil ke arah shortcut atau real world manipulation dalam kondisi seperti ini. Yep. Dari Rins juga ada di top lane. Ngebersihin biar nanti mereka lebih enak untuk start di Lord. Oke. Kalau bicara tentang entahlah itu mau shortcut atau real manipulation tergantung kondisi biasanya ya. Tapi kayaknya sejauh ini yang works masih di shortcut. Shortcut, benar. Seakannya buat shortcut, karena mereka bisa split juga kan. Yep. Dari sisi tim Liquid, mereka bisa biarin ini arannya dorong di bagian kanan. Biarin aja nanti chipnya tunggu shortcut. Ya, soalnya kalau nggak shortcut tadi kayak real manipulation dia diem kan. Bisa dicari banget gitu loh sama pemain dari tim Liquid. Dan Dari sekarang belakang. Leoni Ponsia Dari dari belakang. Oh no. Oke. Ya horor banget karena sekarang Leoni langsung ngebuka satu buah shotgun dan langsung dikejar ke arah Super Ken. Aran sendirian solo pick up. Ke arah Super Ken, nyisakan berarti beberapa player saja. Stormline udah mulai dimainkan, coba untuk nge-delay apapun pergerakan dari tim Liquid ID. Tapi masalahnya terjebak sudah. Satu pemain Super Dan yang coba nge-buying time begitu lama. Tapi Aran masih ada di area mid lane. Wah ini chip masalah besar sih. Tapi RRQ mereka hanya bertahan dengan 3 pemain saja. 1 menit terakhir, mau coba untuk langsung di-push kah? Tapi ini bakal jadi ancaman yang begitu berbahaya buat tim Liquid ID. Ada satu base turret yang akan lebih mahal untuk bisa mereka amankan. Oke, pelan-pelan pastinya dari tim Liquid. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Leon yang kembali lagi membuka shortcut, membawa Aran langsung langsung damage-nya. Kode ke arah Idok hilang. Riz dan Kuroki menjadi 2 pemain terakhir, tapi base-nya sudah hilang. Tim Liquid ID. Dan RRQ semakin terjerumus. Tim Liquid ID membuktikan mereka mampu mempertahankan win streak. Dan harusnya akan menjadi pemuncak klasemen sementara di minggu yang kedua. Yap, dan